Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Peri Padli Pratama, Sarjana Sains Terapan, Nurse, Magister Terapan Keperawatan, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran praktik keperawatan kesehatan otak. Mata kuliah keperawatan kesehatan otak adalah mata kuliah penciri di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Mata kuliah keperawatan kesehatan otak terdiri dari mata kuliah teori dan mata kuliah praktik, di mana untuk mata kuliah teori itu berada di semester ganjil dan untuk mata kuliah praktek itu berada di semester genap. Untuk CPMK, mata kuliah praktek keperawatan kesehatan otak, CPMK yang pertama itu mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemenuhan pada penyakit stroke non-hemoragik dan stroke hemoragik, meningitis, encephalitis, sindrom Guillain-Barré palsy sesuai SPO. CPMK kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemenuhan pada penyakit miastenia gravis, epilepsi dan status epileptikus, tumor otak, tumor intrakranial, hidrosipalus sesuai SPO. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemenuhan pada penyakit cedera kepala, cedera medula spinalis sesuai SPO. Untuk deskripsi singkat mata kuliah praktik keperawatan kesehatan otak, di mana mata kuliah ini memberikan pengalaman praktek laboratorium kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep keperawatan kesehatan otak dengan melakukan asuhan keperawatan pasien dengan gangguan persarapan. Metode pada praktikum ini terdiri dari demonstrasi dan case study. Untuk komponen penilaian terdiri dari laporan praktikum, proyek video, tugas kompetensi, OSCE, dan sikap. Mahasiswa mampu untuk mendemonstrasikan prosedur asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit cedera medula spinalis sesuai dengan SPO, di mana praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit cedera medula spinalis terdiri dari praktek anamnesa pada pasien dengan penyakit medula spinalis, prosedur pemeriksaan fisik pada pasien dengan penyakit cedera medula spinalis, dan prosedur tindakan keperawatan pada pasien dengan penyakit cedera medula spinalis dengan pemasangan neck collar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang kurang fit? Sehat ya, selalu sehat.
ya. Utamanya apa? Lulus tepat waktu. Oke. Oke, hari ini kita praktek ya, praktek laboratorium ya terkait tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan cedera medula spinalis ya. Jadi dia dengan dipraktekkan nanti dia adalah pemasangan neck collar atau collar neck itu sendiri. Oke, apakah ada yang paham nih atau ada yang mengerti sudah terkait tentang medula spinalis? Apa itu medula spinalis? Oke, apa? Oke, sumsum tulang belakang ya. Jadi dia bagi dari sumsum tulang belakang ya. Oke, jadi di trauma medula spinalis ini biasanya dia adalah suatu cedera ya pada tulang belakang gitu ya. Dia di sini bisa menyebabkan terjadinya lesi pada bagian medula spinalis itu sendiri. Selanjutnya di sini ada dia medula spinalis. Ya, medula spinalis dia ada 31 good ya. Kita nih lulus tepat waktu ya. Oke. Jadi ada 31 ya, 31 dia pasang di medula spinalis itu sendiri. Oke. Dia ada cervical ya, thoracal, lumbar, sakral dan koksial. Oke, good. Jadi dia di cervical itu dia ada berapa? 7. Berapa? 8 ya. Jadi vertikal, torakal, lumbar, sakral dan koksial. Jadi kita 8, 12, 5, 5, 1 ya, seperti itu. Jadi nanti yang paling diingatnya seperti itu ya, transkranial itu sendiri ya. Oke, langsung ke cedera medula spinalis. Nah, di sini cedera medula spinalis itu dia adalah kerusakan pada bagian sumsum tulang belakang itu sendiri. Itu baik biasanya itu dia karena cedera tadi. Contohnya tadi cedera dia jatuh dari motor kan, ya kan? Atau ada kepleset, ya kan, terkena lehernya. Nah itu apalagi kalau sudah ada jejak atau apapun, itu kita harus curiganya itu dia dengan apa? Curiga apa tadi? Cedera servikal itu sendiri. Ya, oke. Pada cedera servikal itu yang akan kita lakukan adalah tindakan apa? Pemasangan neck collar itu sendiri. Ya, oke. Sebelum dilakukan tindakan pemasangan neck collar, itu pada kasus pasien dengan cedera medula spinalis, ya, kita sebagai perawat pasti kita akan menerapkan primary survey dan secondary survey. Oke. Ada yang masih ingat untuk primary survey pada kasus pasien trauma? Apa? Pada pasien trauma, dia apa? Tahap-tahapnya? Oke, cek airway. Kita kalau pada pasien trauma itu dia bukan hanya cek airway atau jalan napas saja, tapi cek airway plus kontrol servikal. Ya, jadi pada kasus trauma itu dia airway plus kontrol servikal. Ya, oke. Ini kalau pada pasien trauma, kalau kita lihat dia di sini ada jejas, gitu ya, di lehernya ada jejas, ya. Habis itu juga di bagian ini mandibulanya ada jejas, gitu ya. Itu kita curigai dia pasiennya cedera servikal ya, apalagi pasiennya itu dia pasien trauma ya, kita pasang neck collar. Oke, selanjutnya apa? Oke, breathing apa yang kita lihat? Oke, kita lihat pola napasnya bagaimana ya, kita lihat napasnya spontan atau tidak ya, seperti itu lah. Oke, kalau misalnya kayak di rumah sakit berarti kita berikan apa tadi? Oksigen ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Sirkulasi. Oke, sirkulasi apa yang kita lihat sirkulasinya? Kan pasiennya ya nadinya, ya kan. Habis itu kita lihat apa lagi selain nadi? CRT-nya apa? Kapilari refill time. Habis itu apa lagi? Ada lagi selain itu? Kan untuk menjaga yang berdampak apa yang kita lakukan? Pemasangan apa? Pemberian apa? Cairan. Ya kan kita masuk di sirkulasi kan untuk pemberian cairan itu sendiri ya. Oke, selanjutnya apa lagi setelah sirkulasi? Karena kan ini kok dia tidak perlu dikompresi kan, karena maksudnya dia masih ada nadi dan ada nafas ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Oke, disability apa disability? Kita lihat tingkat kesadaran ya, DCS-nya gitu ya, atau biasanya kalau kita gadar itu atau gadar kritis dia ada APP, apa? Alert,
verbal, vibe, dan unresponse. Oke, good. Lulus tepat waktu ini semua. Ya. Oke, jadi di sini tadi collar neck, jadi dia alat imobilisasi ya leher gitu ya, dimana dibantu dengan alat penyangga tadi ya untuk menjaga ya tidak ada pergerakan pada tulang leher itu sendiri atau tulang vertebral itu sendiri gitu ya. Itu pada kasus dari tadi pada pasien trauma biasanya paling sering pada kasus pasien trauma tuh banyak kan, bisa dia karena jatuh dari kendaraan gitu ya, atau jatuh dari ketinggian gitu ya, atau kepleset juga biasanya pada mohon maaf pada lansia atau pada pasien-pasien yang dia stroke atau apa kan paling ditakutkan kan, misalnya jatuh di kamar mandi ya seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya untuk tujuan pemasangan collar neck ini sendiri, dia yang paling pertama itu dia mengimobilisasi ya tulang belakang cervical. Jadi kita menjaga ya supaya dia tidak ada pergerakan itu sendiri. Jadi tetap dengan tekniknya tadi apa jauh. Selanjutnya itu juga mencegah pergeseran vertebra itu sendiri ya. Habis itu juga terkait mempermudah proses nanti transportasi pasien trauma. Jadi kalau misalnya kita ketemu itu di jalan, oh sudah ada jejas atau apa, misalnya neck collar itu tidak ada, bisa pakai ya kalau ada sendal jepit gitu ya, ada tempat misalnya kayak botol minum itu bisa dikasih asal ada dua penyangganya, tapi jangan sampai pakai biasanya pakai rangka atau apa nanti kan bisa busuk ya. Oke. Selanjutnya untuk indikasi pemasangan neck collar itu dia pada kasus pasien tadi trauma kepala ya, biasanya pada pasien trauma kepala, habis itu juga penurunan kesadaran gitu ya, pasien dengan trauma leher ya, pasien dengan kecelakaan lalu lintas ya, jatuh dari ketinggian gitu ya, pada pasien dengan cedera olahraga yang berat gitu ya. Cedera olahraga yang berat itu contohnya seperti apa? Kalau pada kasus dia pasti mengalami trauma leher. Main rugby Pak? Hah? Main rugby. Oh, itu ya benturan antar pemain Pak. Oh, lumayan ya. Ada juga biasanya pernah Bapak dulu waktu bertugas ya, waktu Bapak di rumah sakit jadi petugas kesehatan itu yang dia ikut lomba yang kayak panjat tebing, apa sebutannya itu yang ya, yang kayak panjat tebing tahu kan lomba. Nah, itu seperti itu. Jadi pas jatuh terus untuk misalnya kayak gini, tapi untuk ada petugasnya jadi langsung melakukan tindakan ya, karena itu bahaya sekali ya kayak gitu. Selanjutnya juga terkait tadi kecurigaan cedera medullospinalis itu sendiri pada kasusnya tadi ada jejas ya seperti itu. Oke, nah alat yang dibutuhkan itu dia biasanya itu kalau sering digunakan pada kasus pasien trauma itu pasti yang digunakan collar neck-nya itu atau neck collar-nya itu dia yang rigid. Nah rigid itu dia seperti ini ya, ini yang rigid ya. Kalau yang soft itu dia ada tuh yang kayak dipakai Phantom itu ya kan, yang soft. Nah ini yang soft ya. Oke, tapi dia biasanya agak besar. Nah, biasanya kayak kalau yang pasien-pasien trauma kan dia yang rigid ini sendiri, ya. Kalau yang soft itu biasanya pada pasien yang dia post operasi kah, gitu ya. Nah itu untuk imobilisasinya saja. Tapi kalau pada pasien trauma itu biasanya digunakan itu dia dengan yang rigid, ini bentuknya rigid seperti ini, ya. Oke, jadi alat yang digunakan ya neck collar-nya ini sendiri, sama kita pakai head and screw, ya. Kita kan sebagai petugas kesehatan gitu ya, atau perawat gitu ya, tapi kita harus ingatnya 3A ya kan, aman diri, aman lingkungan, aman pasien ya. Oke, jadi langsung kita pemasangan gitu ya. Jadi pemasangan ini, sebelum kita pemasangan ini kita harus ngecek dulu, ngecek terkait alatnya tadi, neck collar-nya ini sendiri ya. Jadi neck collar-nya ini kan dia pasti sesuai ukuran kan ya, jadi sesuai ukuran. Jadi kita bisa berdiri ya, berdiri nanti kita ya. Oke, jadi ini nanti dia sesuai ukuran sendiri ya. Jadi nanti kita ukurnya ini ya, kita ukurnya ini dia antara apa, dagu dan bahu ya. Jadi antara dagu dan bahu gitu ya. Oke, dagu dan bahu. Nah jadi sebenarnya bisa kita kondisi kayak gini, tapi biasanya yang paling enaknya itu yang kalau kita ukurnya tetap di sini. Nah kita lihat ya. Jadi 1, 2, 3, 4 atau di dagu. Jadi dia ada garis khayalnya itu sendiri kan, garis khayal kan kita berarti kayak bayangannya itu kan seperti ini. Jadi kita lihat dari sini ya. Ini berarti dia 1, 2, 3, 4. Nah, oke, selanjutnya kalau kita teknik untuk pemasangan neck collar ini lebih utamanya itu dilakukan berdua ya. Jadi dia dengan dua petugas atau dua penolong gitu ya. Karena kalau kita lakukan sendiri pasti dia nanti akan bergeser ya. Kalau dia
tulang lehernya bergeser ya nanti malah memparah pasiennya itu sendiri ya, malah nanti pasiennya jadi sesak gitu ya, atau pasiennya malah jadi penurunan kesadaran ya gitu. Nah, oke, jadi tadi kita ukur ya, jadi 4, jadi ukurnya dari sini ya, dari sini ke ini ya, oke, jadi kita atur lagi ya. Oke. Setelah itu ini minta satu orang jadi penolong yang untuk megang lehernya ya, silakan. Oke, kita pakai hand school ya, karena tidak tahu pasiennya ya. Nanti setelah ini kita coba ke kelompok ya. Oke, silakan. Jadi bertanya Pak, untuk teknik jauh trust tadi, apakah benar dengan cara mendorong leher, Iya. mendorong Iya. bawah ini ke depan, terus mempertahankan leher? Iya, pertahankan leher ya. Oke. Ini sih. Oke, lanjutnya ini kita bagian ini dulu ya, bagian bawahnya dulu yang kita ya. Oke, jadi dia posisinya tetap ya, jadi yang megang untuk lehernya ini dia kepala kita di posisinya jangan digerak-gerakin ya. Oke ya, oke, ini dari setelah sudah terpasang seperti ini baru yang pemegang penolong yang kedua itu dia melepas ya. Oke ya. Nah setelah ini sudah terpasang kita harus ngeceknya apa? Mengecek itu kita lihat dia untuk bernapasnya masih bisa atau tidak. Jangan sampai kan nanti kita pasang nekolar dia pasiennya itu sulit untuk bernapas ya. Habis itu kalau misalnya ada perdarahan atau apa baru kita lakukan untuk tindakan untuk membersihkan ya, seperti itu ya. Oke, jadi setelah ini langsung kita tunggu. Kalau kita di jalan kan berarti kita bawa ke ambulan, kita bawa ke IGD ya. Tapi kalau misalnya pas di rumah sakit gitu ya, ini sudah dibawa gitu ya, dibawa oleh warga gitu ya, kita lihat ada jejas, langsung saja kita lakukan tindakan pemasangan nekolar ya, asal pasiennya masih terlihat sadar ya. Terus ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bapak, apakah boleh diulang untuk teknik yang mengukur ini? Oke, bagus. Jadi untuk teknik mengukurnya ya. Oke, ya. Oke, kalau untuk teknik mengukurnya dia dari dagu ke bahu ya. Jadi kita ukur ya. Jadi kita ukur nih dari sini ya. Jadi biasanya itu bisa lebih mudah ini kan kayak gini ya, kita lihat kita ukur kayak gini ya. Atau dari sini juga bisa. Jadi kita lihat nih guys, jadi antara dagu ke ini ke bahu ya. Jadi kayak garis khayalnya itu sendiri gitu ya. Biasanya ada juga yang pakai meteran, tapi kan kita nggak mungkin sempat ngukur pakai meteran kan gitu. Nah, jadi kita ini saja, kita lihat nih tetap 4 gitu ya. Kita 4. Jadi setelah itu baru kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Jadi kita ada 4, jadi kita atur dari sini ya. Dan ini seperti dia di sini, ada merahnya seperti ini. Oke, ada lagi? Oke, sama-sama ya. Oke. Kalau tidak ada, silahkan mencoba ya. Jadi nanti bergantian gitu ya, pakai pasiennya tetap yang ini ya. Nanti ada penolong yang satu dan penolong buatnya ya. Oke, silahkan ya, boleh. Oke, Jihan sama Rahma. Oke, pasang handphone. Sebelum memposisikan, lihat dulu apakah ada tanda-tanda daripada kecerdasan kekal. Yang pertama itu ada tanda-tanda distress di bagian mata atau bagian mandula, atau bagian ada rangkum es bagian mata, ada perdarahan di bagian telinga juga. Kalau ada tanda-tanda tersebut, maka kita akan perlu posisi jotas dan memasangkan nekolar. Pengisiannya sendiri dari bagian leher sampai leher bahu. Jadi ada 4 jari dari rangka besar, lalu diukur dari bagian ini
baru disesuaikan dengan walaupun dari gerak-gerakan dia, jadi itu pasti tetap dijaga ya untuk mobilisasi dari si korban. Oke, good, bagus ya. Oke, kelas ya. Ya. Pertama kita perlu dulu garis hariannya dari yang sudah dulu pasien. Lalu diukur ke nekolangnya dari bawah ke atas, pas jari periksa dan kiri dan kanan lalu ya. Ini khusus ini langsung batang kepalanya yang orang nah. Ya, nah jadi kan dia sampai batas ini aja, jangan sampai ke berlebihan ya. Oke, nah ini ya. Ya. Apa yang kita sampaikan? Ya, jadi jangan sampai kepakan pola maksudnya bisa nafas ya. Nantinya kalau misalnya dia sudah di ambulan, itu kan di ambulan ya, sudah terpasang pola apa yang dilakukan? Oke, kasih oksigen. Habis itu pasti kita kasih cairan, ya kan? Itu untuk menjaga kondisinya. Ya. Kalau ada perdarahan apa yang dilakukan? Kita hentikan perdarahan, ya. Itu. Kalau dia pipi atau kena arteri nanti kita dep, ya. Terus jadi jangan sampai nanti pasiennya ini, korbannya ini, dia ada perdarahan, walaupun dia kita curigai ini ada disease, ya kita curigai dia ada trauma servikal gitu ya, ternyata dia ada perdarahan hanya di tangan, tidak kita atasi, nanti sampai IGD-nya pasiennya malah shock, ya kan? Ya, sudah mencoba semua gitu ya, ya. Jadi nanti untuk evaluasinya kita ujian praktek ya, ada OSCE-nya gitu ya. Jadi nanti OSCE-nya ini kalau sudah coba semua itu pasti nanti bisa maksimal nilainya ya, bagus ya. Oke, ada yang mau ditanyakan belum terakhir? Cukup? Oke, kalau cukup ya, ucapkan terima kasih ya karena berhadir hari ini kita praktek ya, mata kuliah perawatan kesehatan ya. Ya, semoga nanti lancar ya praktek kliniknya di rumah sakit ya. Apa yang didapat saat di laboratorium semoga bisa sebagai pedoman buat masing-masing ya, sebagai pembelajaran buat masing-masing ya. Di lahan itu nanti bisa diterapkan ya. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Semoga sukses selalu buat kita semua ya, sehat buat kalian semua. Yang paling Bapak selalu banggakan itu lulus tepat waktu. Pasti selalu seperti itu ya. Ya, sekali lagi Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.